Ya, teman-teman, kita akan merenungkan tema menantikan Dia gitu ya di momen Valentine. Ada beberapa firman Tuhan yang saya ingin ajak kita untuk sama-sama boleh buka. Yang pertama kita akan buka Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang kedua, kita akan buka dari 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 9. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, kata Paulus. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia-Nya ini, yang lain karunia-Nya itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Yang terakhir kita akan buka Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Ya, Alkitabnya baru teman-teman. TB2 masih lengket ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pejinah. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan.
Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, teman-teman semua. Teman-teman, jikalau kita punya satu barang yang mahal sekali, dan barang itu hilang, bagaimana perasaan kita? Jikalau kita punya satu barang yang mahal sekali, dan barang itu hilang, bagaimana perasaan kita? Misalnya berlian 24 karat contohnya, yang harganya mungkin puluhan ratusan miliar, dan hilang. Bagaimana perasaan kita? Saya percaya teman-teman pasti perasaan kita campur aduk gitu ya. Sedih, stres, sangat terpukul mungkin juga, frustasi, macam-macam. Kenapa? Karena itu barang berharga. Ya, karena itu barang yang sangat bernilai, sangat berharga sekali. Teman-teman, di dalam firman Tuhan dikatakan darah Yesus itu dikatakan begitu bernilai. Darah Yesus itu begitu berharga. Saking berharga dan bernilainya, tidak ada satu pribadi pun yang dikatakan sanggup untuk membelinya. Berapa banyak pun uangnya, berapa banyak pun hartanya, gak akan pernah bisa beli darah Yesus yang bernilai dan berharga. Itu sebabnya keselamatan itu dikatakan anugerah. Karena keselamatan itu kita gak bisa beli. Darah Yesus itulah yang menyelamatkan kita, dan darah itu kita tidak bisa beli. Sangat mahal, sangat mahal. Saking mahalnya, Tuhan menyadari kita tidak bisa beli, kemudian Dia memberikan kepada kita cuma-cuma. Ya. Dalam 1 Petrus ayat 1, 18-19 disebutkan bahwa kita ditebus, diselamatkan bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan hal yang seperti itu. Itu menunjukkan kepada kita satu kebenaran, teman-teman. Kalau Tuhan memberikan darahnya yang mahal kepada kita, itu karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sangat-sangat sayang sama kita. Maka kalau kita diperlakukan begitu terhormat, begitu dikasihi oleh Yesus, maka sikap kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, haruslah sikap yang juga menghormati Dia. Bukan sifat atau bukan sikap yang tidak sopan, kurang ajar, yang mengabaikan Dia, yang ada Dia, nggak ada Dia, nggak penting. Tetapi sikap yang menghormati, mengasihi Tuhan, itu yang harus kita tunjukkan. Sikap yang tidak sembarangan di hadapan Tuhan, itu yang kita harus tunjukkan. Di hadapan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memandang kita berharga, bernilai. Teman-teman, sikap seperti inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Ketika Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Sikap hormat yang seperti itulah yang kita harus tunjukkan terhadap perkawinan. Bahasa aslinya itu dikatakan apa? Menyadari, tahu betapa berharga dan bernilainya, sangat mahalnya perkawinan itu. Sehingga kita harus menghormati perkawinan itu. Teman-teman, kenapa diminta oleh penulis kitab Ibrani untuk menghormati perkawinan? Dan kita tadi barusan lihat 5 ayat di dalam Ibrani 13 itu. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lalai memberikan tumpangan gitulah. Ingat orang-orang hukuman, kemudian diselingi dengan apa? Berbicara tentang uang, jangan jadi hamba uang. Tapi di tengah-tengah itu diselipkan
menghormati perkawinan. Kenapa? Ini kan nasihat yang diberikan penulis kepada jemaat ya. Yang memang pada waktu itu mendapat begitu banyak serangan, begitu mendapat banyak problema. Tiba-tiba diselipkan di situ tentang perkawinan. Kenapa? Karena penulis Ibrani ini sadar Allah menghormati perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan harus dijaga, dipelihara. Karena pada masa itu di dalam jemaat Ibrani, perkawinan itu mendapat serangan. Dari berbagai kubu, orang-orang yang tidak lagi menghormati perkawinan. Waktu dia mungkin berkenalan, menikah gitu ya, awal-awalnya cukup mencintai pasangannya, tetapi setelah itu dia mulai bosan dan kemudian mengkhianati pasangannya. Dia mulai selingkuh, dia mulai berkhianat cinta pasangannya. Sehingga seksualitas diumbar dengan begitu rupa, tidak lagi dengan pasangan yang sah, tetapi boleh dengan siapa saja. Bahkan ada juga yang mengatakan apa? Nggak boleh menikah, nggak usah perlu menikah. Karena apa? Pernikahan itu sangat menjadi beban. Pernikahan itu sangat menodai kekudusan. Jadi ada dua serangan. Satu sisi yang sembarangan terhadap pernikahannya. Sisi lain yang mengatakan apa? Pernikahan ini menjadi batu sandungan di dalam hal mengejar kekudusan. Itu sebabnya penulis dari Ibrani itu memerintahkan kepada jemaat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Karena Allah menghormati perkawinan dan Allah tidak akan melepaskan orang yang berzina, orang yang najis, orang yang cabul, orang yang tidak menghormati perkawinan. Allah akan kejar mereka. Dan menyadari bahwa pernikahan itu berharga, bernilai, melebihi barang yang fana. Teman-teman, maka sikap menghormati pernikahan itu bukanlah satu sikap pilihan. Bukanlah satu sikap pilihan, tapi ini apa? Satu panggilan, satu calling. Maka dengan pengertian seperti ini saya mengajak kita masuk ke dalam pembahasan tema kita. Yang pertama, ketika kita membicarakan atau memikirkan pasangan, mencari pasangan, memikirkan tentang pacaran, memikirkan tentang relasi dengan lawan jenis, kita yang mungkin yang sedang single gitu ya, ketika kita memikirkan tentang tema ini, maka ini harus dibahas dalam konteks perkawinan. Jadi ketika kita butuh pasangan, kita mencari pasangan, bukan sekedar untuk have fun, bukan sekedar hanya untuk coba-coba, cocok nggak cocok, jalani aja dulu. Teman-teman, dengan siapapun sebenarnya kita nggak cocok. Dengan siapapun, dengan orang yang sangat baik pun nggak cocok. Saya kenalan dengan istri saya, semua anak lewat Facebook. Karena saya menyadari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah punya panggilan untuk selibat loh ya. Saya butuh menikah, saya butuh pasangan hidup. Tetapi saya membawa masa lalu saya. Sebagai seorang cowok, saya cowok yang minder. Minder deketin cewek. Nggak pede saya. Kenapa? Karena saya punya background. Masa lalu saya membuat saya tumbuh sebagai pria yang tidak pede. Sehingga sampai usia 30-an, saya nggak punya pasangan. Tapi saya menyadari, saya butuh pasangan. Maka saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh. Tuhan tolong aku. Karena aku punya keterbatasan. Mendekati cewek secara langsung itu cukup takut saya. Di dunia nyata saya susah mendapatkan, akhirnya saya cari di dunia maya. Dan ketemu. Puji Tuhan, Tuhan kasih keberanian. Akhirnya saya bisa menikah. Gitu ya. Dan waktu saya cari pasangan itu, saya benar-benar saya doakan. Saya enggak siapapun, dikenalin banyak gitu ya. Tetapi enggak dulu, saya doa, saya mau minta Tuhan tolong. Tolong saya gitu loh. Akhirnya ketemu, berkenalan dengan Semuana dan kemudian kami menikah.
Teman-teman, apa yang terjadi ketika kami menikah? Kami baru menyadari ternyata menikah itu indah tapi nggak mudah. Menikah itu indah tapi nggak mudah. Maka teman-teman dengan kesadaran ini, jadi waktu kita cari pasangan, jangan cuman untuk have fun, tapi benar-benar doakan di hadapan Tuhan. Benar-benar kenali pasangan kita. Doakan dia, apakah dia pasangan yang memang tepat. Dan dia bisa menerima kita bisa menerima dia. Gitu. Gak mudah. Sekali lagi yang tadi saya bilang, dengan siapapun kita gak cocok. Gitu loh. Dengan siapapun. Kenapa? Karena orang berdosa mencari pasangan orang berdosa. Orang berdosa menikahi orang berdosa. Enggak ada jaminan, enggak akan ada masalah. Pasti akan ada masalah karena orang berdosa kecondongannya apa? Berdosa. Semuanya waktu dia menerima saya itu dia berpikir, wah menikah dengan hamba Tuhan pasti indah. Pasti baik. Hamba Tuhan salehnya pasti luar biasa. Awalnya promosi. Setelah kenal ternyata hamba Tuhan yang dia kenal nggak seindah yang dia pikirkan, ternyata ya hamba Tuhan juga manusia, ya contoh Jennifer, contoh Rendia. Hamba Tuhan juga manusia, punya banyak keterbatasan. Tetapi kami berjuang untuk bagaimana hidup kami benar-benar bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman. Kami juga punya banyak sisi-sisi gelap, kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Teman-teman, setiap kita pasti punya sisi gelap. Saya yakin kita mempunyai banyak masa lalu juga. Yang itu hanya bisa kita terima sendiri, belum tentu pasangan kita. Bahkan saudara kita pun belum tentu bisa menerima itu. Jadi nggak gampang. Nggak gampang. Maka ketika kita cari pasangan jangan cuman kita, oh cantik, oh ganteng, oh dia kaya baik, tampilan luar. Doakan. Walaupun kita tahu dia punya banyak keterbatasan, doakan. Doakan bagaimana kita bisa menerima dia menerima kita, dan juga bagaimana Tuhan memproses dua orang ini untuk bisa menjalaninya. Jadi jangan pula kalau kita udah berpasangan nggak cocok, buru-buru lepas, ya udahlah cari lagi, nggak akan pernah dapat yang cocok, nggak akan pernah dapat yang cocok. Kecocokan itu proses. Kecocokan itu proses, kecuali ya sesuatu hal yang fatal gitu ya. Dia mungkin pecandu narkoba, dia mungkin seorang pezina yang liar ya, dia seorang yang sangat-sangat mungkin ya secara moralitas ya buruk. Ya, jangan ambil resiko dengan orang-orang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika Allah mau kita menghormati perkawinan. Tadi yang pertama apa? Ketika kita membicarakan atau memikirkan tentang pasangan atau pasangan hidup, tentang pacar gitu ya, harus dibahas dalam konteks perkawinan. Jadi waktu cari pacar itu jangan cuma have fun atau cocok-cocokan gitu ya, coba-coba, tapi benar-benar memikirkan, Tuhan aku dengan dia ini ingin menjalin hubungan sampai pada tahap yang sangat serius sekali. Aku ingin membangun rumah tangga dengan dia. Maka dipikirkan, didoakan dengan sangat, minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, ketika Allah mau kita menghormati perkawinan, karena Ia yang menciptakan perkawinan sangat menghormati perkawinan itu. Maka ketika kita mencari pasangan hidup dan kita sudah dapat, hal penting yang harus kita, sekali lagi, jodoh itu dari Tuhan dan juga butuh usaha kita. Ya, jodoh itu dari Tuhan dan juga butuh usaha kita. Tuhan kasih keselamatan kan, anugerah toh. Tetapi kadang kita yang merusak keselamatan itu dengan hidup yang sembarangan gitu ya. Sama, Tuhan juga menganugerahkan pasangan bagi kita. Maka jangan kita rusak. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita jaga kekudusan hidup.
Allah menghormati perkawinan. Allah mau kita masuk ke dalam perkawinan dengan kekudusan yang dari Dia. Maka ketika pacaran, jagalah kekudusan. Relasi itu harus kudus. Kalau kita cinta dengan pasangan kita, kita hormati dia. Para laki-laki, hormati pasanganmu, jangan jamah dia sebelum kamu menikahi dia di hadapan Tuhan. Kalau kamu cinta, ingat wanita, kalau pasanganmu cinta sama kamu, harusnya dia menghormati kamu. Jangan biarkan dirimu dijamah. Kalau kita beli parfum, mau nggak dikasih tester? Matilda, kalau kamu beli parfum, harusnya beli parfum baru ya. Tapi kamu dikasih tester, mau nggak? Hah? Nggak ya? Nggak ya? Maunya baru ya? Sama. Teman-teman, kamu bukan tester. Kamu bukan tester. Kamu harus jaga dirimu. Jangan pernah dijadiin tester dulu, baru dinikahi. Jadi jaga kekudusan itu. Karena Allah sangat menghormati perkawinan. Ketika berbicara Allah menghormati perkawinan, kita harus ingat Allah itu kudus. Maka Allah tidak akan pernah tolerir orang-orang yang mau berdiri di hadapan mimbar Tuhan untuk diberkati. Orang-orang yang memandang remeh kekudusannya dengan mengumbar seksualitas sebelum menikah dengan pasangannya. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Ini hal yang penting. Hal yang penting. Budaya dunia jangan pernah mencemari kita. Di Amerika, usia 17 tahun itu mereka punya budaya melepas keperawanan dan keperjakaan. Dengan mereka boleh melakukan hubungan seks dengan bebasnya. Bagi mereka itu keren. Itu enggak keren sebenarnya. Kenapa? Keren itu kan sesuatu yang baru ya. Betul ya? Itu enggak keren. Kenapa? Dari zaman dulu itu sudah dilakukan dan sudah diperingatkan oleh Allah. Bagaimana Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh karena apa? Banyaknya seksualitas yang disalahgunakan. Justru Allah yang menawarkan yang keren sekarang. Berani enggak? Jagalah kekudusan. Saling menghormati di sana. Saling mengasihi. Jangan pernah jadikan diri kita tester. Ya, hormati dan kasihi pasangan kita dengan benar. Di bawah terang firman dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Ketika kita membicarakan atau memikirkan tentang pasangan, ya, cari pacar apapun itu, harus dibahas dalam konteks perkawinan, ya. Bukan untuk have fun, coba-coba, ya, sebelum kita benar-benar menerima dia sebagai pasangan untuk berkenalan lebih jauh dengan istilah pacaran, ya, didoakan dulu, dipikirkan baik-baik gitu ya. Yang kedua, ketika Allah mau kita menghormati perkawinan karena Ia yang menciptakan perkawinan, menghormati perkawinan itu. Yang ketiga, Allah menciptakan perkawinan itu untuk menyatukan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang kudus. Allah menciptakan perkawinan itu untuk menyatukan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang kudus. Teman-teman, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Teman-teman perhatikan. Kejadian pasal 1 ayat 4 Tuhan itu bilang, terang itu baik.
Di awal tuh Tuhan selalu mengatakan hal-hal baik, terang itu baik. Kejadian 1:10 sampai 1:25 kata semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tuhan terus ulang-ulang mengatakan itu semuanya baik sampai Kejadian pasal 1 ayat 31 ditutup. Sungguh amat baik semuanya. Sungguh amat baik semuanya. Masuk Kejadian pasal 2 ayat 18. Pertama sekali Allah berkata sesuatu yang tidak baik. Pertama sekali Allah mengatakan sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Apa itu? Kalau manusia itu seorang diri. Gak baik. Kalau manusia itu seorang diri. Kenapa? Kok gak baik? Nah, ketika Allah bilang tidak baik manusia itu seorang diri, itu dalam konteks berbicara tentang apa? Relasi pria wanita atau itu berbicara dalam konteks perkawinan, dalam konteks pernikahan. Kenapa enggak baik manusia itu seorang diri? Atau alasan kenapa? Alasan apa untuk kita harus punya pasangan gitu ya? Harus punya pasangan gitu. Nah, yang pertama dikatakan alasan untuk hidup berpasangan karena apa? Karena kalau kita sendiri itu dikatakan apa? Kita itu enggak komplit. Enggak komplit, enggak baik. Seorang diri enggak baik. Kenapa enggak baik? Karena enggak komplit. Enggak komplit. Jadi kita menikah, kita butuh pasangan untuk kemudian menikah dengan dia. Itu untuk komplit, untuk bisa saling melengkapi agar hidup kita bisa makin sempurna, makin bisa serasi, makin bisa kudus. Ini salah satu fungsi dari pernikahan itu adalah untuk bisa membangun kekudusan. Kenapa? Nanti di bagian yang lain ya. Untuk bisa membangun kekudusan. Karena di dalam diri kita, ingat kita ini punya hasrat seksual, salah satunya. Ya, yang itu harus disalurkan dan itu harus disalurkan melalui dunia pernikahan, melalui konteks pernikahan. Maka kenapa dikatakan salah satu fungsi pernikahan itu adalah untuk bisa membangun kekudusan, itu salah satunya. Untuk kita bisa komplit, untuk kita bisa jadi semakin sempurna bersama pasangan kita. Gitu ya. Dimana kita bisa saling menjaga di sana, saling membangun di sana, saling gitu. Nah, bicara saling ini yang kedua. Ya, alasan kenapa kita berpasangan tadi yang pertama untuk kita komplit, kedua, ingat kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini adalah makhluk sosial. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya, itu jelas ayat 9, Kejadian 9 ayat 1 juga di sana oke, coba kita buka ya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah dan seterusnya. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Enggak disuruh terus menerus sedikit, apalagi satu. Bertambah banyak, membangun keluarga. Ya, membangun keluarga untuk berelasi salah satunya. Jadi kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh berelasi, dia butuh berkomunikasi. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Dan untuk bisa mempunyai keluarga, kita harus menikah. Harus punya pasangan, gitu ya, harus punya pasangan. Dan selain itu, makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling. Makhluk yang saling. Dia nggak bisa sendiri,
Ya, karena apa? Setiap kita pasti punya problema, dan di dalam problema itu kadang-kadang kita tidak bisa hadapi sendiri. Harus ada pasangan yang bisa saling menanggung, saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan, saling menjaga, saling membangun. Itu kebutuhan. Ya, kebutuhan. Seminder-mindernya orang, semelo-melonya dia yang mungkin tidak butuh teman banyak tetapi tetap butuh teman. Betul ya? Tetap butuh teman. Minimal 1-2 orang. Minimal 1-2 orang. Tetapi kita berbicara ini bukan sekedar teman. Ingat kalau kita nggak usah menikah lah, aku punya teman kok. Seberapa lama dia bisa menemani kamu? Satu kali waktu dia juga menikah, dia punya urusannya sendiri. Dan kamu akan ditinggalkan sendiri, kita akan ditinggalkan sendiri pada akhirnya. Satu-satunya yang tidak bisa meninggalkan kita, yang terikat dengan kita itu adalah pasangan. Ya, adalah pasangan. Walaupun gak ada jaminan ya, sekarang kawin cerai itu menjadi sesuatu hal yang sepertinya apa? Lumrah sekali. Itu karena kita salah di dalam membangun konsep tentang menikah, tentang pasangan. Ya teman-teman. Yang ketiga, ya kenapa kita harus berpasangan? Karena kita makhluk seksual. Ingat, karena kita ini adalah makhluk seksual. Ada hasrat seksual di dalam diri setiap kita. Teman-teman. Ada hasrat itu. Ya. Dan itu harus disalurkan. Disalurkannya harus melalui pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Dan harus dilakukan dengan pasangan kita yang diberkati oleh Tuhan. Pasangan beda jenis. Ya, bukan yang sejenis. Nah, ingat hasrat seksual itu Tuhan taruh. Itu anugerah Tuhan untuk kita. Untuk kita bisa membangun keharmonisan, keintiman, rumah tangga yang indah bersama dengan pasangan kita. Tadi kita baca 1 Korintus 7 ayat 9 ya. Dikatakan apabila kita tidak dapat menahan nafsu, disuruh apa? Menikahlah. Kalau kamu nggak bisa menahan dirimu, menikahlah. Doain di hadapan Tuhan. Cari pasangan. Hiduplah dengan dia. Itu teman-teman. Ya. Ini kenapa kita harus punya pasangan. Beberapa alasan kita nggak menikah atau menjomblo. Ya. Yang pertama, yang Alkitab katakan. Beberapa alasan untuk tidak menikah atau menjomblo. Yang pertama, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8 itu Paulus kan ngomong, sebisa-bisanya kamu hidup seperti aku. Itu dalam arti apa? Selibat. Ya. Kita tidak menikah atau menjomblo kalau Alkitab memberikan memberikan pandangan untuk mereka yang tidak menikah itu adalah untuk mereka selibat melayani Tuhan. Biar lebih fokus. Nah, itu salah satu yang dikatakan Alkitab tentang tidak menikah, yaitu dalam konteks selibat untuk melayani Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 itu juga dikatakan seperti itu. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Cuman itu bisa ditafsirkan lebih dari itu, gitu ya. Nah, itu karena untuk selibat melayani Tuhan boleh untuk tidak menikah atau menjomblo gitu ya. Atau kenapa kita akhirnya tidak menikah atau menjomblo? Oleh karena mungkin ada cacat fisik, disable, atau sesuatu yang menyebabkan ia tidak bisa menikah. Itu boleh ya untuk tidak menikah di sana. Itu yang dari Alkitab paparkan. Alkitab tidak ada memaparkan yang lain di luar itu. Ketika berbicara tidak untuk orang-orang yang mungkin memutuskan untuk tidak menikah ya. Di dalam Alkitab hanya memaparkan dua itu. Satu, oleh karena dia dipanggil untuk selibat. Yang kedua, oleh mungkin karena mempunyai cacat fisik. Atau mungkin punya ada hal sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa menikah.
Entah itu mungkin ya gangguan mental dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua alasan untuk tidak menikah atau menjomblo itu mungkin dari kemauan diri sendiri. Dari kemauan diri sendiri. Mau fokus melayani Tuhan. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tetapi ini bukan dari pelarian ya. Saya punya hamba Tuhan, teman hamba Tuhan, saya punya teman hamba Tuhan. Dia memutuskan untuk tidak menikah. Oleh karena apa? Dia trauma melihat pernikahan. Dia trauma melihat pernikahan. Pernikahan dari orang tuanya. Begitu punya banyak problema konflik yang hampir bercerai. Ada main fisik dan sebagainya. Dia menonton itu dari sejak kecilnya. Sehingga ada sebuah gambaran di dalam pikirannya bahwa menikah itu begitu mengerikan. Menikah itu begitu mengerikan. Akhirnya dia memutuskan apa? Dia tidak mau menikah. Dia mau fokus melayani Tuhan. Boleh nggak seperti itu? Bagi saya sih boleh-boleh saja. Kalau dia bisa menguasai dirinya, bisa menahan dirinya, benar-benar fokus dan dia pulih juga dari trauma itu, silakan dia untuk sendiri. Tetapi jangan kita takut menikah hanya karena melihat itu. Ya, jangan. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita akan jatuh ke dalam dosa baik wanita maupun pria. Cuman yang paling sulit itu pria. Ya, pria. Dalam hal ini jauh lebih sulit. Jadi kemauan diri sendiri untuk fokus melayani Tuhan, memutuskan untuk tidak menikah boleh. Rasul Paulus contohnya, Agustinus contohnya. Ya, Agustinus dia dari masa mudanya ya sampai dia dewasa muda gitu, kemudian di sana dia banyak kumpul kebo, dia mengumbar seksualitas, dia punya anak dari hasil kumpul kebonya, dari tidak menikah, kemudian dia bertobat dan sejak dia bertobat dia memutuskan untuk tidak lagi mau menikah dan sepenuh hati dia mau pakai hidupnya untuk melayani Tuhan dan kemudian dia berdoa minta Tuhan tolong dia di area yang dia lemah di sana. Untuk dia bisa menahan seksualitasnya dan Tuhan berkati dia. Dia bisa, Tuhan tolong dia. Sehingga dia fokus melayani Tuhan dan akhirnya dia menjadi bapak gereja. Ya, yang memberikan dasar bagi gereja modern. Hingga saat ini Agustinus itu terkenal sekali. Ya, kemauan diri sendiri. Boleh gitu ya. Nah, untuk tidak menikah dari kemauan diri sendiri itu akibat dari trauma mungkin ya, yang tadi saya bilang. Takut menikah karena pernah melihat contoh itu. Takut menikah karena mungkin dia pernah mengalami korban perkosaan dan sebagainya. Takut menikah karena apa? Dia mungkin sulit berelasi sama orang. Akibatnya sering gagal dalam pacaran. Sering gagal dalam pacaran. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin ada something di dalam dirinya ya. Tidak sedikit betul orang-orang seperti ini. Di STT waktu saya kuliah seminari itu banyak teman saya. Sulit berelasi. Setiap pacaran putus, setiap pacaran putus, setiap pacaran putus. Putus nyambung gitu loh. Udah itu putus, bukan putus nyambung lagi, putus berganti orang. Kenapa? Dia sulit untuk berelasi. Dengan kesadaran ini kemudian dia memutuskan kayaknya baiknya aku sendiri saja. Udah capek mungkin cari pasangan, udah capek putus gitu ya, malu juga. Teman-teman harus disadari. Kenapa bisa seperti itu? Jangan-jangan kita mungkin punya kelemahan diri yang kita tidak sadari. Maka disinilah kita perlu bertumbuh. Kita perlu menguatkan iman kita. Kita perlu berubah. Kita perlu menyadari berelasi menikah itu indah
Tapi tidak mudah yang tadi saya bilang. Orang berdosa berelasi dengan orang berdosa. Kenapa dia tidak bisa berelasi sama orang? Karena dia mungkin punya kelemahan. Ya, punya kelemahan, punya keterbatasan. Ketika dia menghadapi satu pasangan dan pasangan itu tidak sesuai dengan dia, kemudian dia kecewa. Dan kemudian dia nggak bisa melanjutkan. Dia menyerah dan kemudian putus. Teman-teman, ini yang kita harus sadari. Kita berelasi sama orang berdosa berelasi sama orang berdosa. Setiap orang berpotensi untuk mengecewakan kita, melukai kita. Dan demikian juga kita berpotensi juga untuk mengecewakan orang lain dan melukai orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu ketika Nikodemus datang, kucluk-kucluk malam-malam datang menjumpai Tuhan Yesus, itu bukan untuk diskusi teologi. Guru yang baik, dia puji Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan tidak respon statementnya Nikodemus. Begitu banyak statement Nikodemus, tapi yang direspon Tuhan itu apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan sorga. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita berubah. Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Tuhan menghendaki kita itu menjadi manusia baru. Bertumbuh dalam kesabaran, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam penerimaan. Dengan siapapun kita pasti problem. Dengan siapapun. Dengan orang yang sangat baik pun kita tetap problem. Intinya adalah ketika problem itu terjadi, apa reaksi kita? Apa respon kita? Jangan buru-buru kemudian mengakhiri hubungan. Sudahkah kita saling mendoakan? Sudahkah kita introspeksi? Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita menerima? Di awal-awal pernikahan saya dengan Semuana, kami hampir cerai. Lebih dari 2 kali. Kami hampir. Karena apa? Kami masing-masing membawa bentukan masa lalu. Satu, bentukan masa lalu itu dari keluarga. Kami masing-masing juga membawa kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Kok gini ya? Dia juga berpikir sama, ini aku menikahi hamba Tuhan kok gini ya? Gak heran. Setiap kami masih dalam proses. Tetapi puji Tuhan, di sanalah Tuhan hadir menolong saya dan Semuana. Ketika Tuhan mengatakan, Pausan, istrimu bukan orang yang sempurna tapi aku mengasihi dia. Aku pun ingin kamu mengasihi dia. Ana, suamimu hamba Tuhan tapi dia bukan orang yang sempurna, aku mengasihi dia, mau pakai dia. Maka aku juga mau kamu mengasihi dia. Akhirnya kami belajar menerima. Mengasihi pasangan dengan bukan cuma mengasihi dan menerima segala kelebihan dan kebaikannya. Juga harus mengasihi dan menerima dia di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Dengan kesadaran aku pun bukan orang sempurna. Kenapa aku tuntut dia sempurna? Nah, ini seluk-beluk dunia pernikahan, teman-teman. Kita perlu tahu gitu ya. Kita perlu tahu. Maka waktu pacaran, jangan banyak have fun-nya, nonton, jalan boleh sih. Tapi bangunlah waktu yang berkualitas, obrolkan, mulai belajar masuk keterbukaan. Buka siapa kita. Kalau dia nggak bisa menerima, lepaskan. Karena dia nggak bisa menerima kita gitu loh. Ya udah lepaskanlah. Jangan kita yang melepaskan dia, biar dia yang lepaskan kita dan kita terima. Karena pada akhirnya kalau masuk ke dunia pernikahan dia tidak bisa menerima keterbatasan kita, itu jadi problem. Lebih baik menangis sekarang daripada menangisnya nanti. Seumur hidup menikah itu udah bisa masuk nggak bisa keluar loh. Tuhan menentang perceraian, ya lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah. Jadi waktu kita pacaran itu terbukalah. Buka siapa kita.
Tapi bukan setelah buka ya kita juga punya kesadaran, kita juga harus terus bertumbuh dalam perubahan semakin serupa Kristus. Dia bisa menerima, kita saling support gitu ya, saling mendoakan. Masuklah dalam dunia pernikahan dan hadapi. Orang yang seperti ini aku yakin akan siap menghadapi segala problema yang ada. Ya teman-teman, dengan kesadaran ini gitu ya. Ya ketika kita berrelasi yang berpotensi gagal. Sekali lagi, jangan buru-buru menyerah. Jangan buru-buru menyerah. Tapi belajarlah untuk kita berubah. Untuk kita bisa menerima pasangan kita yang terbatas itu. Dan doakan dia juga. Dengan kita makin mampu untuk berubah, kita akan makin mampu untuk menjalani relasi ini dengan baik. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan mengajak kita buka kitab Roma. Ya, kita buka kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini satu firman yang baik untuk setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang ada roh Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita. Berubah menjadi semakin lebih baik itu adalah sebuah panggilan, sebuah keharusan, bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Perubahan inilah yang akan menolong kita mampu untuk berelasi dengan orang, khususnya dengan pasangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk kami bisa hidup berelasi dengan orang, khususnya dengan pasangan. Tuhan, biarlah ketika kami sedang menggumuli pasangan, Tuhan beri kami hikmat, beri kami takut akan Tuhan, sehingga kami benar-benar punya hikmat bijaksana untuk menggumulinya dengan tepat, dengan benar, sebelum akhirnya kami masuk ke dalam hubungan yang jauh lebih serius. Bagi setiap kami yang mungkin sudah punya pasangan, Tuhan, yang sedang menggumulkan untuk masuk relasi yang jauh lebih serius, yaitu masuk ke dalam pernikahan, juga Tuhan berkati agar di dalam proses pengenalan ini bisa sama-sama membuka diri, bisa sama-sama menerima, bisa sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama berefleksi ya Tuhan, sehingga relasi ini makin indah dan boleh makin siap masuk ke dalam dunia pernikahan. Bahkan bagi kami yang mungkin sudah menikah, Tuhan juga berkati. Menikah itu memang indah tapi tidak mudah, kami sadari. Biarlah kami boleh terus berjuang Tuhan untuk bisa bersama-sama membangun pernikahan rumah tangga kami dengan baik. Karena kami tahu ini anugerah Tuhan. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan untuk kami bisa bahagia, untuk kami bisa menikmati hidup ini, di dalam kami juga menghidupi panggilan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami demi nama Yesus. Amin.